Selamat datang kembali lagi bersama saya Aresta Wijaya Putra. Kali ini kita akan membahas tentang destilasi, dekantasi, dan pengempaan. Ini adalah lanjutan dari video tentang separasi yang sebelumnya. Destilasi. Destilasi adalah suatu proses pemisahan dua atau lebih komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen dengan menggunakan panas sebagai tenaga pemisah. Prinsip destilasi yaitu jika suatu zat dalam larutan tidak sama-sama menguap ya, maka uap larutan akan mempunyai komponen yang berbeda dengan larutan aslinya. Jika salah satu zat menguap, maka pemisahannya akan terjadi sempurna. Macam-macam destilasi. Yang pertama, destilasi sederhana. Pada destilasi ini, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau suatu komponen yang bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Yang kedua, destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat yaitu memisahkan komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi ini juga dapat dipakai untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer. Pengaplikasiannya yakni pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen yang ada dalam minyak mentah. Yang ketiga adalah destilasi uap. Destilasi ini dipakai pada campuran senyawa dengan titik didih di atas 200 derajat Celcius. Destilasi ini dapat menguapkan senyawa dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan uap atau air mendidih. Yang keempat adalah destilasi vakum. Destilasi vakum umumnya dipakai jika senyawa yang ingin didestilasi tidak stabil dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum dan mendekati titik didihnya atau campuran bertitik didih di atas 150 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop adalah jenis destilasi yang menguapkan zat cair tanpa perubahan komposisi. Alat destilasi. Berikut adalah gambar dari alat destilasi. Kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Pada labu destilasi berisi cairan yang akan didestilasi. Cairan ini dipanaskan, kemudian akan menguap masuk ke pipa. Masuk ke pipa ini. Dalam pipa ini dimasukkan air dingin. Dan air dingin tersebut akan keluar dari pipa, dari saluran yang ini. Dari sini masuk, dari sini keluar. Kemudian uap air ini karena terkena air dingin, terkena udara dingin akan mengalami pengembunan dan menghasilkan tetesan-tetesan air. Tetesan-tetesan inilah yang merupakan hasil dari destilasi. Selanjutnya, dekantasi. Dekantasi adalah suatu cara pemisahan antara larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan perlahan-lahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Ini sangat mudah kalian lakukan. Jadi kita akan memisahkan cairan yang berisi padatan ini ke gelas yang baru. Hanya tinggal dituangkan saja, tapi jangan sampai padatannya ikut untuk pindah ke gelas yang baru ini. Kemudian ada pengempaan. Pengempaan merupakan ekstraksi secara mekanis yang dilakukan dengan memberikan tekanan. Pengempaan hanya dapat dilakukan untuk pemisahan komponen
dalam sistem campuran padat cair. Contohnya, pemisahan lemak kakao dari pasta kasar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Kempa. Yang pertama adalah besarnya tekanan, lamanya penerapan tekanan, besar kecilnya bahan yang akan diekstrak atau yang akan dikempa, karakteristik fisik komponen padatannya, apakah bahannya keras, liat, rapuh, atau lunak, kemudian kekentalan cairan yang akan diekstrak. Selain itu, jenis alat Kempa yang dikenal untuk proses ini adalah Kempa hidrolik dan Kempa ulir. Alat Kempa. Ini adalah gambar dari alat Kempa yang bisa digunakan untuk mengekstraksi kakao. Yang sebelah kiri ini adalah Kempa hidrolik, dan seperti ini, dan yang sebelah kanan adalah Kempa ulir. Demikianlah materi untuk hari ini tentang destilasi, dekantasi, dan pengempaan. Terima kasih.